Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Sekali lagi, apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu dan baik? Baik. Silakan, mari kita angkat sama-sama. Apanya Bu? Kok biasa dibilang seperti itu? Apa kira-kira? Orang yang mau dibawa ke kuburan. Jadi kita ini mayat hidup. Betul nggak? Betul nggak? Mayat hidup tapi bisa berjalan. Mayat hidup bisa makan. Mayat hidup bisa ketawa. No, mayat yang mati nggak bisa ketawa. Mayat yang mati nggak bisa makan. Mayat yang mati nggak bisa berjalan-jalan. Ya kan? Mereka minta sama Allah, ya Allah, udahlah ya Allah, kau hisab ajalah dunia ini, tutuplah dunia ini, pecahkanlah ya Allah, kami tak tahan di dalam ini. Kata Allah, nggak bisa. Kenapa ya Allah? Masih ada orang yang zikir, maka nggak bisa kuhancurkan dunia karena masih ada orang yang zikir. Semua kita tahu, la taqumu sya'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Jadi Allah panjangkan usia dunia ini karena masih ada lagi orang yang berzikir. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu, jangan timbulkan rasa amarah. Kalau kita mau berzikir, kita termasuk golongan pejuang zikrullah yang memperjuangkan dunia ini masih berjalan terkembang sampai nanti Allah benar-benar ia musnahkan dunia ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dengar nih asyik berpantun. Jadi saya takut nih kalau tak saya balas, tapi saya bingung apalah bagi saya hari ini. Iya, saya pikir-pikir, saya ingat-ingat, saya ulang-ulang, ini harus ada saya berikan pantun saja. Tanjung Balai Sikotaraya. Ini Tanjung Balai Sikotaraya. Ikhwannya ramah, beriman dan bertakwa, tunduk dan patuh. Sambutlah ramai salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita mulai ya. Tadi kita sudah agak sengit sedikit memberikan, kita mendengar suara yang disampaikan oleh Bapak Kamil tadi. Agak masuk ke dalam namanya gelombang frekuensi Allah. Ini kali kalau kita nggak usah tegang-tegang kali ya Bapak dan Ibu, tapi masuk kajinya ya kan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah, hari ini Allah masih beri kita kesehatan, lapangan waktu, kita berkumpul silaturahim seperti ayat yang di atas tuh di depan pintu itu ada ayat silaturahim ya. Kemudian orang yang silaturahim itu orang yang bergabung dengan orang-orang yang masuk surga. Jadi orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang masih ada berzikir, masih ada orang yang mendengarkan majelis ilmu. Ya, itu kita inilah dia orang-orangnya ya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada kita dari dunia sampai kemuliaan hari kelak nanti. Salam takzim kita yang sekali-sekalisnya kepada arwahul muqaddasah, ahli silsilah, wasilah kita, aulia Allah, dan sampai kepada ayahanda guru kita, Profesor Dr. Haji Syekh Qadirun Yahya. Kemudian kepada buya kita Iskandar Zulkarnain, kemudian kepada abu kita Abdul Khalifah Zuwani, dan wabil khusus kepada buya kita Ahmad Farki sebagai penerus ahli silsilah Thariqah Naqsabandiyah Al-Khairiyah.
Yang saya hormati Bapak Pengurus Surau yang tak bisa saya sebut namanya karena saya lupa namanya. Yang saya hormati Bapak Pengurus Wirid Akbar, ya, Kabupaten Asahan. Ini Wirid Akbar, wiridnya tadi sudah, ini tinggal akbarnya saja. Ya, tapi kata saya dengar tadi pagi ya kalau nggak salah. Ini wirid akbar terakhir kan. Kalau ini saya bilang wirid akbar terakhir, awal wal akhir saya. Awalnya saya memberikan ceramah, ini akhirnya saya memberikan ceramah. Iya kan? Jadi awalan wa akhiran. Iya kan? Dulu pertama kita buka wirid akbar se-Kabupaten Asahan, kalau nggak salah di Tinggi Raja, Kampung Baru. Nah, ini pula di Tanjung Balai. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Entah pula ke depan nanti karena ada bubar mungkin wirid ini, nggak tahu kita ya kan. Tapi mungkin namanya saja sudah berbeda, ya kan. Bisa jadi arisan silaturahim pengurus-pengurus surau atau ikhwan-ikhwan, ya, bisa saja namanya diganti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita sedikit dalam kitab Sirah Nabawiyah. Dulu Rasulullah SAW sebelum berpulang ada bertemu dengan beberapa sahabat. Ada sekitar 7 atau 9 orang sahabat. Di situ ada Abu Hurairah, ada Nahar Ar-Razal, ada beberapa sahabat-sahabat Rasulullah penghafal Quran. Karena Quran dulu tak tulis baca, Quran itu diletakkan langsung di dadanya. Kemudian sahabat Rasulullah penghafal Al-Quran itu berkumpul. Tiba-tiba datang Nabi kita Muhammad SAW menghampiri. Begitu sampai Nabi kita Muhammad SAW, ia sampaikan kepada 9 orang tersebut, di antara kalian ini nanti di akhirat ada giginya seperti sebesar gunung Uhud. Diam semua bapak dan ibu, sama kayak bapak dan ibu, nggak ada yang bantah. Kalau kita bayangkan bagaimana mukanya besarnya, giginya sebesar gunung Uhud. Mukanya, kepalanya bagaimana besarnya? Ataukah langsung dia ke bawah itu giginya? Wallahu a'lam. Kita bayangkan gunung Uhud gitu besarnya, giginya sebesar itu. Abu Hurairah dan ngeri, udah geletar, pantatnya kembang kembut. Kemudian Rasulullah tinggalkan tempat itu. Semakin penasaran yang lain. Siapalah di antara kami yang giginya sebesar gunung Uhud nanti kelak. Lalu beberapa hari kemudian Rasulullah keadaan kurang sehat, dilanda sakit. Karena Rasulullah tidak berpulang itu banyak sekali dia sampaikan yang membuat geletarnya para sahabat. Sampai-sampai berpikir pun udah takut kalau ditinggalkan oleh Muhammad SAW. Satu ketika Rasulullah SAW menyuruh Nahar Ar-Razal. Nahar Ar-Razal ini adalah penghafal Quran. Dia belajar agama kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia perintahkan kepada Nahar Ar-Razal membawa surat kepada Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab ini seorang pengikut Rasul yang mengaku menjadi dirinya Nabi. Setelah Nabi Muhammad, dialah jadi Nabi. Itu dikumpulkannya di daerahnya kaumnya bahwasanya dia jadi Nabi. Agak simpang siur di daerahnya. Apakah benar Musailamah Al-Kazab ini penerus pada Nabi? Dialah mungkin penerus Nabi. Namun Rasulullah SAW memerintahkan kepada
Ar-Razal membawa surat, sampaikan ini Nahar. Dalam perjalanan Nahar Ar-Razal, Rasulullah terus dilanda sakit dan kesehatannya semakin berkurang. Sampailah Nahar Ar-Razal bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ia berikan surat tersebut. Tapi Musailamah Al-Kadzab memakai akal. Bagaimana ini Nahar Ar-Razal akan kugandeng kubawa. Dia ini kan belajar agama sama Rasulullah. Kemungkinan para kaumku lebih yakin dan percaya bahwasanya aku adalah nabi. Musailamah Al-Kadzab adalah penerus para nabi. Jadi disuntiknya Nahar Ar-Razal, diiming-iming Nahar Ar-Razal, nanti setelah aku mati kaulah penerusnya. Kemudian kau kuberikan nanti kemewahan, kuberikan kamu nanti jabatan, kuberikan kamu nanti wanita-wanita yang kamu sukai, budak-budak yang kamu sukai. Akhirnya Nahar Ar-Razal terpengaruh. Ini dipelintirnya sedikit kata Rasulullah, bahwasanya dia bilang benar itu Musailamah Al-Kadzab adalah penerus Nabi Muhammad SAW, dan benar Musailamah Al-Kadzab adalah nabi. Dengan kata seperti itu, kaum pada saat itu percaya karena melihat Nahar Ar-Razal ini belajar agama langsung kepada Rasulullah. Ini bagi-bagi para saudara-saudara kita yang mempelintir kata-kata ini sama dengan kata-kata aulia Allah ya. Kalau dia pelintir, hati-hati dia nanti giginya seperti gunung Uhud. Jadi ketika kaum daripada Musailamah Al-Kadzab percaya yakin Musailamah Al-Kadzab adalah seorang nabi karena dibantu oleh Nahar Ar-Razal. Lanjut cerita, semakin banyak kaum mereka. Akhirnya Rasulullah SAW pun berpulang. Jatuh pemerintahan kepemimpinan pada saat itu diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq lebih tua daripada yang lain. Padahal pada saat itu diserahkan kepada Umar bin Khattab. Walaupun Umar bin Khattab pada saat itu singanya padang pasir, tetapi karena lebih tuanya Abu Bakar As-Siddiq, diserahkan kekhalifahan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Terus berkembanglah kaum Musailamah Al-Kadzab. Berunding Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, berkumpul mereka, termasuk ada Abu Hurairah di situ. Membicarakan tentang sudah luar biasanya perkembangan Musailamah Al-Kadzab ini. Adalah nabi palsu katanya. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wal akhir wal awalu wal akhir. Kemudian kalau begitu kata Abu Bakar, kita perangi. Kemudian setelah mereka itu bermusyawarah, dipanggillah Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid membawa pasukan untuk memerangi, menindas perbuatan dan perkembangan ajaran Musailamah Al-Kadzab. Bayangkan 200 melawan 1000. Pasukan Musailamah Al-Kadzab 1000. Pasukan Khalid bin Walid yang dipimpin pada saat itu cuma 200 orang. Kalau kita bisa bayangkan bagaimana bisa menang 200 melawan 1000, takkan mungkin menang 200. Tapi mereka didukung oleh para malaikatullah, didukung para aulia-aulia Allah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang terhubung kepada Allah. Dan di situ mereka dapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW.
Berangkat Khalid bin Walid, termasuk di situ ada Wasi, termasuk di situ ada Indun yang membunuh pamannya Rasulullah yaitu Hamzah. Begitu juga Wasi yang membunuh pada saat itu pamannya Rasulullah bernama Hamzah. Mereka berdua telah membunuh pacinya Rasulullah Hamzah di Gunung Uhud waktu perang Uhud. Tapi mereka sudah bertobat, ikut dengan Rasulullah SAW dan ikut berperang karena mereka mau bertobat supaya mereka dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian berperang, masuk dalam peperangan. Di waktu hendak malam istirahat, tapi pasukan Musailamah Al-Kadzab pada saat itu banyak yang gugur. Begitu juga pasukan Khalid bin Walid pada saat itu banyak juga yang gugur. Berkumpullah Khalid bin Walid, kemudian Musailamah Al-Kadzab lari dan di situ ada benteng, mereka tutup benteng itu, mereka masuk ke dalam benteng. Musailamah Al-Kadzab memberikan peringatan kepada kaumnya agar untuk istirahat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan peperangan. Berpikir Khalid bin Walid bagaimana mengatasi Musailamah Al-Kadzab begitu banyak pasukannya. Mereka berkumpul. Kemudian ditanya satu persatu. Mereka tak bisa jawab. Dan tunjuk tangan Wasi. Biarkanlah saya yang masuk. Saya akan buka pintu benteng tersebut. Ketika mereka berleha, kita masuk ramai-ramai dan kita habisi mereka. Berani kamu Wasi, kata Khalid bin Walid. Berani. Sanggup. Sanggup. Kemudian manjatlah Wasi di atas benteng, kemudian turun dalam benteng, kemudian membuka pintu. Pada saat itu ada beberapa orang yang tahu tentang masuknya Wasi. Kemudian mereka berperang atau berantem begaduh. Kalau kita di sini bacok-bacokan. Kalah yang 4 dengan Wasi. Mati yang 4. Dibunuh oleh Wasi. Kemudian Wasi membuka pintu. Pasukan Khalid bin Walid yang ada semua bisa masuk. Di waktu mereka berleha-leha, masuklah pasukan Khalid bin Walid dan menghabisi semua pasukan dari Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Wasi memegang tombak. Langsung tombak tersebut diarahkan kepada Musailamah Al-Kadzab. Kemudian begitu ketemu dengan Nahar Ar-Razal, langsung dibunuh dan dicincang habis-habisan. Mati Nahar Ar-Razal. Begitu juga Musailamah Al-Kadzab dengan tombaknya Wasi langsung menembus dadanya Musailamah Al-Kadzab. Mati di tangan Wasi. Cerita tersebut Bapak dan Ibu, abang dan kakak yang dimuliakan Allah, gara-gara dipelintir kata-kata sedikit kata Rasulullah SAW, sehingga berkukulah Musailamah Al-Kadzab dan merasa dirinya adalah penerus Nabi. Padahal kata khalifah-khalifah Rasulullah itu adalah Nabi palsu, karena tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian matilah mereka semua. Nahar Ar-Razal mati. Kemudian Musailamah Al-Kadzab mati. Pengikut Musailamah Al-Kadzab ada yang masih hidup, dibawa, disuruh bertobat dan tidak dianiaya. Setelah itu bersyukur dan bersujudlah Abu Hurairah sambil meneteskan air mata. Ya Allah, dia berkata dalam hati, inilah orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sampaikan kepada kami, di antara kami yang ada itu ada giginya sebesar gunung Uhud di akhirat kami. Karena mempelintir
kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam isi surat itu untuk menyuruh taubatnya Musailamah al-Kadzdzab, tapi di kata-kata itu dipelintir. Jadi kita gini juga, dari cerita kita ini kita ambil sejarah daripada ayahanda guru kita. Sejarah ayahanda guru kita kemungkinan kan mungkin ada sedikit kata-kata dipelintir, menghina. Kemudian ada juga kata-kata yang merendahkan, yang menyesatkan. Kalau dah menyesatkan dan mengkafirkan. Siapa orangnya itu yang suka mengkafirkan dan menyesatkan serta menghina? Bayangkan kalau dia menghina wali Allah, maka dia sama dengan menghina Allah. Siapa yang menghina Allah, maka itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Wajib diperangi, halal darahnya. Karena kalau dia mau beramal, Allah tidak beruntung. Kalau dia tidak beramal, juga Allah tidak rugi. Betul? Tidak rugi Allah dia beramal. Terserah dia mau beramal, mau tak beramal, mau diamalkan, mau tak diamalkan. Allah tak beruntung dan Allah juga tidak rugi. Tetapi Allah persiapkan kepada mereka, bagi orang-orang yang melaksanakan amal ibadahnya karena Allah, Allah siapkan tempatnya. Bagi yang tak mau juga Allah siapkan. Tapi sampaikan kepadanya, katanya, inna azabi lasyadid. Nggak peduli itu laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah datang inna azabi lasyadid, jangankan laki-laki dan perempuan, anak kecil yang belum ada dosanya pun juga bisa terhapus. Ya, itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Sejarah itu terulang rupanya kepada kita. Maka kita pertahankanlah. Janganlah kita ganti-ganti. Jangan kita robah-robah. Dari dulu sampai sekarang saya cuma dengar tak ada namanya ganti mursyid. Betul? Tak ada ganti mursyid. Mursyid itu arwahul muqaddasah. Kalau mau kau tahu siapa aku, kata Rasulullah, lihat di telinga anakku Siti Fatimah. Kita bisa bayangkan apa sih yang ada di dalam telinga? Paling-paling tai kuping. Ya kan, sama kita ketahui. Dan dalam telinga itu paling-paling tai kuping. Lihat itu, cuma Abu Bakar yang tak lihat. Luar biasa Abu Bakar, imam kita itu, silsilah kita itu setelah Rasulullah. Jadi dia paham tentang mursyid itu. Kemudian abang dan kakak yang dimuliakan Allah, jangan takut dalam tarikat kita ini tak ada dalil menghadirkan mursyid itu, tak ada dalil. Jangan takut, ada dalilnya. Ya. Ketika Umar bin Khattab hendak umrah ke Mekah, kata Umar, ya Rasulullah, aku hendak umrah ya Rasulullah. Ya Umar, kalau kau hendak umrah, kata Rasulullah, ikut sertakan kami. Siapa kami? Tentu Allah dan Rasulnya, yaitu mursyidnya Abu Umar bin Khattab. Sampai kamu di Ka'bah, wahai Umar bin Khattab, hadirkan kami. Siapa yang dihadirkan Umar bin Khattab? Allah dan Rasulnya. Jadi menghadirkan mursyid itu sama dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, sahih. Ya. Jadi jangan takut kalau kita menghadirkan mursyid yang nggak ada dalilnya. Kita kan belajar tahu tadi Pak Ustadz Kamil mengatakan ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Baru itu awaludin ma'rifatullah. Sudah mengerjakan syariat, sudah mengajarkan tarikat, sudah mengerjakan hakikat, sudah makrifah kepada Allah, sudah. Tapi itu baru awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Coba bayangkan, jauh lagi perjalanan kita, jenjangnya sangat panjang, jauh. Ini agak sedikit nggak tegang kan? Enggak lah ya. Tapi ini sebuah cerita kisah, kaji aja sedikit untuk memotivasi kita, ya. Mudah-mudahan ini dapat kajian.
Kemudian kita kajinya ada dalam hukum fikih namanya, yang mengatur antara halal dan haram. Ada namanya ilmu tauhid, ya, ilmu keimanan, menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan, kepada guru mursyid kita. Maka ayahanda guru mengatakan iman itu jangan lapuk, iman itu harus baharu. Setiap hari kita terus baharu iman itu, jangan lapuk, jangan mudah lapuk. Hari ini imannya 10, besok harus imannya 11, besoknya lagi imannya harus 12. Jangan turun ke bawah, imannya menjadi 5, 3 sampai 1 sampai tak beriman. Ini orang yang merugi. Jadi iman itu harus naik terus, tak mudah kendor dia. Kemudian ada namanya pelajaran tasawuf. Ini lebih mendekatkan, lebih mengenal akan Allah, wujud bil mawjud, wal awalu wal akhiru wal zakhiru wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zakhir, Allah yang batin. Tahu kita Allah itu tak nampak, tak kasat mata. Tahu kita Allah itu batin. Tapi kata Allah, Allah itu zakhir. Nah kalau Allah itu zakhir, di mana dia? Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Dia berhubung dengan orang yang berzikir di dalam kalbinya dengan rasa lemah lembut, lunak dan tenang, dan bersatu dia. Karena aku ada di dalamnya, orang itu akan menjadi khalis mukhlisin dan kamil mukammil. Bukan, ya ada juga di sini Pak Kamil ya, kamil mukammil. Tapi alhamdulillah ya kan, nah, udah sempurna dan juga bisa menyempurnakan kita semua. Ya, dia juga bisa memberikan pencerahan. Beliau Pak Kamil dapat pencerahan, juga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, menambah ilmu pengetahuannya. Alhamdulillah. Kemudian setelah kita belajar tasawuf, ada namanya belajar makrifah. Ada namanya belajar zat ismu zat. Di tingkat zat ismu zat kita belajar namanya metafisika. Metafisika adalah hubungan kepada Allah yang tidak nyata, tapi dinyata. Kalau dilihat tak ada, tapi ada. Orang Buddhisme mengatakan kosong sama dengan berisi, berisi sama dengan kosong. Dilihat tak nampak, tapi bisa dirasakan. Angin tak terlihat oleh mata, tapi kita bisa tahu rasanya angin. Allah tidak nampak, tapi kita bisa tahu kalau kita berihsan kepada Allah. Seolah-olah Allah lihat kita. Kalau tidak, kita bisa lihat Allah, ya kan? Berhadapan, muka, belakang, atas, bawah, samping kiri, samping kanan. Dia menyeliputi kita semua. Masuk dalam kapsul Allah. Wa may yutillahu wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Kita adalah orang-orang yang wahasuna ulaika rafiqa. Karena berada yang di dalam kapsul itu adalah para nabi, wasiddiqin, para syuhada, dan para orang-orang yang saleh. Kita ikut kepada mereka yang dinamakan wahasuna ulaika rafiqa, yaitu bergabung dan masuk ke dalam kapsul itu. Bagaimana caranya? Caranya sudah disampaikan dan diajarkan guru kita. Ayahanda guru kita mengatakan, la ilaha illallah kalam, man huwa la ilaha illallah dakhalal khisni, wa man dakhalal khisni amina min kita. La ilaha illallah itu adalah perkataanku, dan ia adalah aku. Siapa yang masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah berarti masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku terpelihara dia dunia sampai ke akhirat. Wah, luar biasa itu. Tapi untuk menggali itu, untuk meriset itu harus banyak beramal, harus banyak wirid, harus banyak suluk, ya. Harus tahu juga cara dan metodenya. Banyak orang zikir. Zikir ini ada beberapa macam. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir. Ada juga yang bertanya, Ustaz, macam mana zikir-zikir yang pakai joget-joget tuh? Allah, bum, dadap, bum, 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 dadap, bum, bum, dadap, bum, bum. Kan ada kalau takbiran itu zikir kan?
tapi sambil buka baju putar-putar kain dia. Allah, bentar aku. Waktu takbir juga, cuman zikirnya Ustaz. Ya ada nilainya saya bilang. Ya nilainya itu dapat senang-senang aja. Allahu Akbar, senang-senang dapatnya ya kan. Ada juga zikirnya macam mana? Zikirnya yang manggut-manggut, geleng-geleng kepala. Ada dapatnya Ustaz? Ada, nasi bungkus. Iya kan? Diundang kenduri malam habis maghrib, wah datang ya. Ada hajatan sedikit, sampai nanti di situ kumpul masuk zikir, geleng-geleng kepala begini. Pulang kasih nasi bungkus. Iya. Nah itu zikir juga, ya kan, ada nilainya ada. Berarti orang datang tak mengucap juga ada nilainya. Apalagi kita di Al-Kahsurah ini, datang aja dia habis datang itu pulang, ada nilainya ada, cuman yang menunjukkan diri saja, ya kan? Habis itu pulang. Nah, dapatnya cuman menunjukkan diri. Iya. Kalau dia ikut beramal, bertawajuh, banyak dapatnya. Dapat taman surga, dapat pahala, dapat karunia, dapat rahmat seperti hujan dapat dari langit. Tapi jangan diharapkan, ya kan? Kalau betul nanti rahmat itu seperti hujan dari langit, dia mengharapkan duit jatuh, tapi uang denggolan seperti hujan lebat dari langit, mati juga, ya kan? Jangan diharapkan ya. Yang penting rahmat, ya kan? Tapi jangan yang menyakitkan, gitu. Abang dan kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah hampir jam 3, 1, 2, 3 dan 4 katanya. Anak dari menari sambil melompat. Ini kalau kita teruskan jangan sampai jam 4 ya, supaya kita dapat rahmat. Nah, itu lama kali. Ibu berdiri, abang berdiri, terbalik. Abang duduk, kakak duduk, saya berdiri, ya kan? Ini mana tahan pula, aku berdiri saja, kalian duduk, ya kan? Nah, tahanku cuman hampir 1 jam lah. Kira-kira kalaupun nanti ada pertanyaan silahkan, ada yang mau bertanya. Atau kalau takut nanti tunjuk tangan, boleh pakai kertas. Saya tunggu 15 menit. Bisa insya Allah saya jawab pertanyaan abang dan kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Ada diskusi di antara kita. Mungkin ada masalah padanya, takut dia berkata tunjuk tangan, dia tulis saja, ya kan? Nah, inisial saja. Ya, abang dan kakak yang dimuliakan Allah. Kalau digantang bisa digantang, kalau disukat bisa disukat. Nih kalau kita rentang bisa bertambah panjang, eloklah disingkat supaya cepat. Cocok. Berdebur ombak berdebur di pinggir pantai. Karena bersyukur kita bersyukur karena acara telah usai. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan? Ada ya, saya tunggu. Kalau nggak ada bertanya bang, tanya semua. Tanyalah bang. Ya, tanya. Doakan Ustaz aku terdapat jodoh. Itu kan pertanyaan juga itu. Iya. Semuanya mau ini udah ikhlas. Pakai mic. Pakai mic. Ya kasih mic. Ada satu lagi. Ya bertanya. Boleh perempuan bertanya. Nanti kasih mic sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Allah Ta'ala mengutus hambanya namanya Muhammadur Rasulullah. Jadi yang diutus itu adalah Muhammad Rasulullah. Apakah sama Muhammad yang diutus Rasulullah itu, yang namanya Rasulullah itu, sama dengan Muhammad bin Abdullah? Bisa. Ini
kita jawab langsung atau kita tunggu pertanyaan lain? Jawab langsung. Jawab langsung. Jawab. Allah berkata kepada Rasulullah SAW melalui hadis qudsi, "Wa ma khalaqtud dunya wa ma fiha." Tidak akan kuciptakan dunia beserta makhluk kalau tidak karenamu ya Nur Muhammad. Pada satu ketika Rasulullah ini disembah karena tak ada satu ciptaannya yang awal. Dia pengen disembah. Siapa yang mau menyembahnya? Maka dia ciptakan Nur Muhammad. Setelah ia ciptakan Nur Muhammad, congkak pula Nur Muhammad, mengaku dirinya pula Tuhan. Ya Tuhan, akulah Tuhan bukan engkau. Kata Allah, aku Tuhanmu karena aku yang menciptakanmu. Kau sebahagian daripada nurku. Kemudian kata Nur Muhammad, oh kalau gitu berontak kau. Kalau kau nampak kau bukan Tuhan, aku yang Tuhan. Kalau itu berontak. Begitu berontak Nur Muhammad, dan itu kamu, kata Allah. Nah sekarang gantian pula, aku yang berontak, kata Allah. Kau cari ya, yuk. Dicari Nur Muhammad, tak ketemu Nur Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ketemu, karena dia nggak tahu dia di balik nur dia sendiri. Karena Allah di sebalik yang terang. Allah itu bersembunyi di sebalik yang terang. Allah itu bersembunyi di sebalik nurnya Muhammad. Jadi Allah dengan Nur Muhammad itu sebenarnya tak pernah berpisah. Maka dari nurnya Muhammad diciptakanlah langit, diciptakan bumi, diciptakan para astronot itu, matahari termasuk, bulan termasuk, bintang termasuk, makhluk jin termasuk, malaikat termasuk, bumi termasuk. Itu adalah sebagian nurnya Muhammad SAW. Satu ketika ini bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah satu kejadian yang dimana diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi. Karena apa? Karena zalim. Dipisahkan dia dengan Nur Siti Hawa. Ratusan tahun dia berpisah dengan Siti Hawa, tak ketemu. Satu ketika dia bersedih hati, doa dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini zalim. Jika Engkau tidak ampunkan aku, termasuk aku golongan orang yang merugi. Dengan nama Engkau ya Allah dan nama Muhammad. Terkejut Allah. Wahai Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Aku belum menciptakan Muhammad itu di muka bumi. Tapi dari mana kamu tahu? Ya Allah, aku melihat tiang-tiang di arasmu ada kalimahmu ya Allah, dan ada kalimat Muhammad. Ketika Engkau masukkan ke dalam surgamu ya Allah, di atas pintu surga aku melihat ada kalimahmu dan kalimat Muhammad. Wahai Adam alaihissalam, jikalau engkau tak sebutkan kalimat Muhammad, takkan ku ampuni engkau. Tapi karena dia sebut kalimat Muhammad, maka ia ampunkan dosa-dosa Nabi Adam alaihissalam. Dan dia bertemu kembali dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Jadi Muhammad itu sebelumnya sudah ada, tapi dia masih nurnya Muhammad. Kemudian dia belum dizahirkan, karena sebagian dari ilmu metafisika, dia nur itu akan diberikan kepada yang terpilih, yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nur Muhammad itu di sisanya ada. Dia nggak ditis dari Nabi Isa, tapi Nabi Ismail, ya, termasuk silsilah daripada Ali bin Abi Thalib, ya, termasuk masuk kepada silsilah Abdullah itu masuk kepada ibundanya Aminah. Maka disitulah masuk Nur Muhammad dengan beserta jasadnya Muhammad SAW. Maka sebelum ia lahir ke muka bumi, turun para nabi-nabi terdahulu.
Dari mulai Nabi Adam dan sampai Nabi Isa alaihissalam, memberikan selamat kepada Ibunda Aminah bahwasanya ia akan melahirkan seorang manusia rahmatan lil alamin yang berhubung kepada Allah. Maka nur itu masuk ke dalam jasadnya Muhammad. Nanti satu ketika kata, pada saat itu berikanlah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah beliau, maka tumbuhlah besar. Di situ masuk ada Nur Muhammad dan ada Muhammad bin Abdullah. Kita gitu juga ada di dalam diri kita juga ada Nur Muhammad. Tapi karena Nur Muhammad dibentuknya seperti wak telepon, iya bu, teleponlah Nur Muhammad itu, ya kan? Karena bentuknya adalah wak telepon, duduknya adalah wak telepon, maka Nur Muhammad itu bentuknya seperti wak telepon, ya kan? Singkat cerita, Nur Muhammad itu tidak ada bentuknya, ya seperti air tak ada bentuk. Begitu dilihat tak digelas, ya bentuknya seperti gelas. Kalau Nur Muhammad itu diletakkan di wak telepon, ya bentuknya seperti wak telepon. Gitu kira-kira Pak, secara singkat ya. Iya. Kira-kira paham nggak ya kira-kira? Iya, itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya, perkenalkan dulu, Bisman Siodang dari Simalungun. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, selalu disebutkan di surat apa itu Tahkim ya, wajah Allah itu wajuhiru wa batinu. Ini kan pengertiannya batin dan zahir. Bagaimana kita untuk menyatakan bahwa itu zahir dan Allah itu batin? Ini supaya sama-sama kami memahami orang awam ini. Allah itu zahir berarti nyata, sedangkan Allah itu batin. Ini bagaimana menyikapi supaya kami memahami yang zahir itu? Ada bagian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang zahir dan Allah yang batin. Ini tadi zahir tak nampak, ini ada sendok di sini, tapi sekarang sudah ada sendok sudut di sini. Tadi batin, sekarang zahir. Ya, tak ada sudut dari sini, tiba-tiba ada sudut. Dulu kita tak ada, sekarang ada. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakkan. Tak ada menyuruh dari sudut kemari. Tiba-tiba datang dia. Tak ada menyuruh kita dihidupkan, betul? Tapi tiba-tiba hidup kita. Punya nama pula, Wak Jasim, ya kan? Siapa ngasih nama Wak Jasim? Mak dan ayahnya. Mak dan ayahnya siapa yang ngasih? Allah yang di aras. Tak ada sesuatu bergerak tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sudah tergantung namanya ada di pohon, namanya pohon aras. Itu tergantung nama-nama itu. Nama-nama kita sudah tergantung. Ini pertanyaannya sama ini. Sama Pak Siotang dari Simalungun. Yaitu Muhammad yang awal dan Muhammad yang akhir. Kemudian ada juga satu di sini yang agak berbeda. Tapi pertanyaannya sama. Saya jawab dengan satu ya. Dan pertanyaan itu hampir sama dengan yang ditanyakan oleh yang pertama. Karena awalnya Allah, akhirnya Allah. Awalnya Allah, awalnya Muhammad, akhirnya Muhammad. Awalnya Allah itu karena tak ada lagi yang menyembahnya, bingung dia. Karena dia esa, dia tunggal, bingung dia. Aku harus ada pula yang menyembah aku nih, harus ada pula yang sujud kepadaku, iya kan? Nah, maka aku ciptakanlah Nur Muhammad. Di situ awalnya Nur Muhammad. Akhirnya nanti pun habisnya tinggal Nur Muhammad. Semua ini akan habis, rata, diganti dengan dunia yang baru, yaitu dunia nurnya Muhammad. Awalnya Muhammad,
akhirnya Muhammad. Awalnya Allah yang batin, Allah yang zahir. Tadi sudib tak ada, sekarang sudib sudah ada. Allah dulu tidak nampak, tapi sekarang Allah sudah zahir bersama arwahul muqaddasah mursyid kita. Tepuk tangan dulu. Gitu. Cocok? Cocok. Jadi cara mengenali Allah itu harus jahir kan gitu Ustaz. Kan harus jahir, kalau nggak jahir kan kita nggak bisa mengenalnya. Iya. Dan itulah yang saya maksudkan, kejahiran Allah itu bagaimana? Iya. Supaya kita bisa mengenalnya. Iya. Tasawuf atau tarikatullah. Tarikatullah. Jadi hanya orang yang bisa mengenal mursyid itu apabila ia masuk tarikatullah. Enggak masuk tarikatullah, dia enggak akan ketemu dengan mursyid itu, Allah yang zahir itu. Ya. Saya katakan begini sedikit ilustrasi. Tapi kalau saya katakan kita semua ini Allah, nanti bingung. Saya katakan kita semua ini Allah, mak dilempar orang gitu. Masa pula kita ini Allah, ya kan? Tapi kita ini sebagian daripada Allah, betul nggak? Yang sebagian diberikan Allah itu apa? Ruhnya. Oke, ruhnya. Ruhnya itu asalnya dari mana? Allah. Dari Allah, kembali kepada Allah. Yang datangnya dari Allah kembali kepada Allah. Jadi kita ini semua Allah. Betul? Oh, belum tentu. Belum tentu ya. Belum. Harus dibersihkan dulu kalbi kita, pikiran kita. Jangan lagi asik mikirkan ini orang awak urus. Ya kan? Iya, jangan lagi memikirkan harta orang, jangan lagi memikirkan apa lagi jabatan orang, macam itu. Pokoknya jangan dipikir, lurus aja. Ihdinas siratal mustaqim, pikirannya lurus, ya, sirat, ya lurus, ya. Nah itu dia. Ya, kalau katanya ibu merayu suami boleh, suami merayu ibu boleh, tapi kalau suami merayu ibu orang lain tak boleh. Tak boleh, ya, ya, cocok, cocok. Selanjutnya ini ada apa nih? Tulisannya tulisan dokter. Ada seorang wanita hamil, haid, tapi dia membaca Al-Quran. Boleh nggak? Boleh nggak? La yamassahu illa mutahharun. Kata Allah, tidak sah Al-Quran itu dibaca kalau tidak disucikan. Sebenarnya kita kaji lebih dalam, kita pun tak sah membaca Al-Quran ini. Secara syariat aja kita sah, secara hakikat belum sah kita membaca Al-Quran, belum sah kita syahadat, belum sah kita sholat, belum sah puasa dan zakat, apalagi berangkat haji kalau tidak disucikan ini. Tetapi kalau kita haid, ibu yang haid, bukan kita yang laki-laki ini. Kalau ibu yang haid, ya kan, membaca Al-Quran, boleh atau tidak? Boleh. Tapi dalam hati, jangan pula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tak boleh secara fikih. Ya. Tapi kalau dalam hati, baca silahkan. Ketika mati dicabut nyawanya dalam keadaan haid dan dia membaca Al-Quran, syahid, ya, masuk surga. Cocok. Nah itu dia. Awak nanti katanya berdoa di dalam kamar mandi, boleh nggak Ustaz? Kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minat, salah nggak pula. Tapi kalau dalam hati boleh. Ya kan? Zikir nggak boleh? Boleh nggak zikir dalam kamar mandi WC? Boleh. Nah kalau dalam keadaan meninggal, ya kan? Nanti kalau kita akhirul kalam la ilaha illallah dakhulal jannah, ketika nanti akhir kalam kita tak mengucap kalimat la ilaha illallah, tak masuk surga kita, ya kan? Tapi ketika akhir kalam dimanapun berada kita, mau di kamar WC lagi mau lagi lari-lari kencang, tapi mengucap kalimat la ilaha illallah dalam kalbinya, surga jannah, ya. Itu cuma untuk melatih itu.
Janganlah sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tabrak kereta kita, bam, patah lagi. Ya kan? Jangan pula begitu. Iya. Nah, jadi cukup dalam qalbi ya. Jadi kalau dalam qalbi ini berdetaknya jantung, Allah, 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 Allah. 24 jam non-stop dia itu berzikir, mengucap kalimat Allah. Latih itu jantung, jangan berdetak duk 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 saja deh. Tapi coba dia jangan duk tapi Allah, 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 Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah tuh. 24 jam non-stop berzikir. Karena wa may yaqsu an zikir rahman nukadlu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa lupa akan aku kata Allah, akan kukaitkan asyaitan ke dalam tubuhnya sebagai teman akrab baginya. Bayangkan kalau lupa kita pada Allah 1 detik, berarti 1 ekor masuk ke dalam tubuh kita asyaitan. 1 jam 360 ekor asyaitan yang masuk ke dalam tubuh kita. 24 jam non-stop kita lupa akan Allah dalam 1 hari. Berapa ribu ekor masuk setan di dalam tubuh kita. 1 bulan, 1 tahun, 20 tahun, waktu giginya pun dah lupus, dah patah giginya waktu. Jalan pun agak payah, sengklo-sengklo. Baru ingat Tuhan. Sebelumnya apa enggak masuk asyaitan ke dalam tubuhnya. Wajar kalau kita ditidurkan di badan gelupur. Wajar ketika kita dalam suluk bukan lagi duduk jongkok megang tasbih. Iya kan? Tapi nggak apa-apa kita lewati, pakai ilmu kerasakti. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Aku tobat kepadamu ya Allah. Begitu coba kita pakai. Cocok? Cocok. Itu semangat ya. Iya kan? Tapi kalau dengar setan tadi, makanya orang sering jangan. Kalau kita pikirkan bapak dan ibu, jarang kita mendengar orang kemasukan Tuhan. Iya. Yang sering kita dengar kemasukan dan satu lagi kesetanan. Ya kan? Itu dia. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ini Pak Ustaz. Yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto dari Surabaya Joman. Saya mau bertanya. Ini masalah sebelum berlindung sahabat saya, dia berpesan kepada kami semua. Yang pertama, jaga surau. Yang kedua, berbuat adil. Itu saja Pak Ustaz. Pertanyaannya? Oke, itu aja pertanyaan. Iya. Ini ada 2 nih. Ini amanah atau tidak nih? Kalau amanah gawat. Ya kan? Jaga surau. Tak jaga, berusaha. Tapi kalau katanya Allah dan walinya yang bilang jaga surau, tak kerja berusaha. Tapi kalau sahabatnya belum tentu juga, karena dia kan harus mukhlisin. Ya kan, khalis mukhlisin baru dapat memberikan petunjuk itu sama kita, itu amanah, ya kan? Kalau misalkan ada sebelum aku mati nanti ini ada proboku, atau kalau kita aku mati ini potong proboku kasih masyarakat, itu enak sedikit, ya kan? Soalnya jaga surau ini bahaya, ini pengurus surau naik turun nih kalbinya, bentar naik, bentar enggak. Oh, ada acara, kita rapat, nanti ada acara wirid akbar di misalkan di surau ini Tanjung Balai. Oh iya rapat, ramai rapat. Cocok tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kita udah kumpul. Begitu masuk hari hanya, pas mau pasang tenda, 1 pun gak ada. Tinggal pengurus tuh tengok-tengok sini. Mana orang ini? Itu susah jadi pengurus surau ini. Iya. Kan macam ya, tanggung jawab besar pengurus surau ini ya. Tengok 1 pun tak ada uang. Mana orang ini? Tengok sana, telingik, lewat tukang bedak. Wah, sini loh. Ada nampak sikolan. Enggak, Pak. Lewat lagi. Ada nampak sikolan. Lagi ke laut, Pak. Katanya pula, laut. Untung anak angin kencang, balik lagi dia. Iya. Jadi susah pengurus surau ya. Jadi amanah itu ada 2. Yang pertama, amanah itu sebenarnya baik, tapi enggak juga bisa kita patuhi karena masih ada tanda kutip di situ ya. Yang kedua, satu lagi Berbuat adil. Berbuat adil. Ini saya ceritakan sedikit. Karena masuk ini kepala saya sampaikan.
Dulu ada seorang ulama besar yang bernama ulama ini Abu Hanifah. Jadi dia punya sahabat seorang ulama juga. Anaknya hafiz Quran 30 juz. Meninggal dunia anak tadi, masih muda beliau. Hafal Quran, masih muda beliau meninggal dunia. Jadi ayahnya sedih perasaan, doa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan anakku walaupun dalam keadaan mimpi. Rupanya doanya dijabah Allah. Malam tertidur ketemu dengan anaknya, mimpi. Bertatap muka, ia bilang kepada anaknya, wahai anakku, ceritakan pengalamanmu di dalam kubur. Ayah, ada 3 pesanku buat ayah. Apa? Jangan kau lupakan zikrullah walaupun 1 detik, karena itu akan bisa menyelamatkan kamu di dalam kubur. 1 detik. Ayah, jangan kau sepelekan sedekah walaupun 1 rupiah, karena itu bisa menolongmu di dalam kubur. 1 rupiah jangan sepele, karena itu diberikan dengan ikhlas. Ayah, berbuat baiklah kamu sesamamu semasa hidup kamu di dunia, karena itu bisa membantumu di dalam kubur. Insya Allah kita yang berada di sini, keluarga kita yang berpulang ke rahmatullah, doa yang kita hubungkan kepada Allah ngalir kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Itu hebatnya kita ini. Tepuk tangan dulu. Kalau dalam fikihnya laisal hizaba wasitra, nggak ada dinding dan hijab doa anak kepada orang tuanya, karena ada hubungan. Betul nggak? Ada anak dan orang tuanya karena ada hubungan. Nah kalau nggak ada hubungan dengan anak dan orang tuanya, ada hubungan yang bisa disambungkan doanya, terkecuali orang yang soleh. Betul? Orang yang soleh, yang halus mukhlisin, yang kamil mukamil. Bukan Pak Kamil ini, tapi Pak Kamil bisa juga. Bukan bisa juga. Ya, itu alhamdulillah. Yang pertama itu amanah, boleh kalau untuk membaikkan, tapi juga bukan wajib. Ya. Tapi kalau ada misalkan amanah ini dari orang tua kita, ada hubungannya dengan beliau, ya, dia titipkan ini dan kita menerima amanah itu, laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau amanah guru kita kepada kita, jaga wiridmu, kata ya guru kita, jaga wiridmu, jangan malas wirid. Wirid aja, kemana wirid, ada tempat wirid, ya. Kalau enggak membangkang nama situ ya. Nah ini saya sampaikan. Video ayah itu mengatakan jaga wiridmu, beramal kamu, suruh kamu sendiri maupun tempat yang ramai. Ya? Sudah banyak kita wirid, sudah banyak kita beramal, suruh kita. Itu amanah guru kita. Jangan malas wirid. Itu wirid alkah kita berzikir, kita ikut berjuang di situ, mempertahankan dunia ini jangan kiamat. Berarti kita termasuk golongan orang pejuang zikrullah. Kalau nggak ada lagi orang yang berzikir, dunia ini dilipat Allah Subhanahu Wa Taala, habis dia, ya kan? Tapi karena masih ada kita ini, masih ditahan Allah, disambung Allah lagi. Karena para Rasulullah mengatakan sampai kurun 14 saja. Jogoboyo juga begitu dan lain sebagainya, para peramal-peramal sains dan lain sebagainya cuma mengatakan 14 kurun. Kita udah lewat nih. Kalau kata ayah anda guru tahun 97 sudah 33 tahun lagi, ini 2022 11 tahun lagi. Nah, pesan kita 11 tahun lagi, lewat 11 berarti kita masih zikir. Kalau kita ini dilipat Allah, berarti kita semua tak ada yang zikir, ya kan? Tinggal 11 tahun lagi. Hitung dari 2022 sampai 33 tahun ke depan, ya kan? 11 tahun lagi. Persiapkan itu. Ya, kalaupun mudah-mudahan, ya kalau tak kita yang mati, dunia ini dilipat. Itu nah. Jadi kiamat ini ada kiamat sughra, ada kiamat
kubro. Yang takut kita kiamat sugro, kiamat kecil, matinya kita. Nggak tahu mati ke mana, neraka apa ke surga? Ngarap ke surga, tiba-tiba mati, sampai ke surga. Neraka lah. Datang ada yang satu mengharapkan neraka, pala setan tuh, setannya paus melesat dia sampai ke surga, nggak jadi ke neraka. Lewatan. Saking kuncinya setan sama dia kan. Iya. Iya itu Bapak dan Ibu, abang dan kakak yang dimuliakan Allah. Ada lagi? Pas? Oh ini cukup. Iya, ini tadi misalkan sampai jam 4 supaya kita dapat rahmat. Mudah-mudahan ini saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada salah kata-kata yang penyampaian saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kita semua. Ya, maaf ya. Kalau menjulanglah Tuhan, jangan lupa ikat batang kami. Doakanlah kami pulang Tuhan. Insya Allah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.